Malam itu udara di sekitar pantai selatan terasa lebih dingin dari biasanya. Arif dan 3 temannya, Randy, Bima, dan Farhan, duduk santai di sebuah warung kopi sederhana yang menghadap langsung ke arah laut. Angin malam berembus pelan membawa aroma asin yang khas, sementara suara deburan ombak terdengar jelas memecah kesunyian. Obrolan mereka malam itu sebenarnya biasa saja, tentang kerjaan, tentang hidup di kota kecil yang terasa membosankan, sampai akhirnya topik beralih ke cerita-cerita mistis yang memang sudah melekat dengan pantai selatan. Mereka saling menakut-nakuti, tertawa-tawa sambil meneguk kopi hitam panas. Padahal dalam hati masing-masing sebenarnya ada rasa merinding juga. Di tengah suasana santai itu, tiba-tiba seorang lelaki tua datang berjalan tertatih. Bajunya lusuh, seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti. Wajahnya keriput, matanya sayu, dan langkahnya pelan seperti orang yang sudah tidak punya tenaga. Semua mata di warung itu langsung menoleh. Lelaki itu tidak bicara apa-apa, hanya mendekat ke meja Arif dan kawan-kawan. Tanpa permisi, ia menyodorkan sebuah kertas lusuh yang dilipat rapi. Arif yang duduk paling dekat dengan cepat mengambil kertas itu. Awalnya mengira hanya brosur atau selebaran biasa. Tapi begitu dibuka, suasana langsung berubah. Tulisan di kertas itu seperti undangan pernikahan. Kertasnya berwarna kekuningan, tintanya sudah agak pudar, tapi masih bisa terbaca jelas. Tertulis di sana, undangan pernikahan di pantai selatan, malam bulan purnama. Bukan hanya itu, di bagian bawah ada daftar nama tamu yang diundang. Randy yang iseng langsung mengambil kertas itu dari tangan Arif. Ia membacanya dengan nada bercanda. Namun tawanya mendadak berhenti ketika melihat salah satu nama tertulis sangat jelas, Arif. Arif spontan merinding, kulit tangannya terasa dingin. "Apaan sih ini? Siapa yang nulis namaku di sini?" tanyanya dengan nada tinggi. Randy hanya menggeleng, wajahnya mulai serius. Bima dan Farhan yang dari tadi tertawa pun ikut terdiam. Mereka semua menatap lelaki tua itu, berharap ada penjelasan. Lelaki itu hanya menatap balik, matanya kosong seperti tidak memandang siapapun. Dengan suara serak yang hampir seperti bisikan, ia berkata pelan, "Jangan pernah datang, kalau tidak ingin ikut pulang bersama pengantin." Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Arif mencoba tersenyum kaku, berusaha menganggap itu lelucon, tapi hatinya tidak bisa tenang. Lelaki itu tidak menunggu jawaban. Ia berbalik pelan dan berjalan keluar warung tanpa menoleh sedikit pun. Anehnya langkahnya semakin jauh dan menghilang begitu saja, padahal jalan di depan warung itu terbuka lebar. Ketiganya masih terdiam, hanya menatap satu sama lain dengan bingung. Randy akhirnya mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Katanya paling cuma orang iseng, tapi suaranya jelas terdengar gugup. Bima mengangguk, meski wajahnya terlihat pucat. Farhan yang dari tadi tertawa pun ikut terdiam. Mereka semua menatap kertas lusuh itu yang kini ada di meja mereka. Arif menelan ludah. Hatinya berkecamuk antara takut, penasaran, dan tidak percaya. Nama dirinya tercetak di situ, bukan nama orang lain. Ia ingin membuang kertas itu, tapi entah kenapa tangannya seolah berat melepaskannya. Malam itu, meski mereka masih coba ngobrol, suasana tidak lagi sama. Angin pantai terasa lebih dingin menusuk tulang, dan deburan ombak yang biasanya menenangkan kini terdengar menakutkan, seakan menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Dan sejak malam itu, Arif merasa seolah dirinya memang sudah diundang untuk sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari berganti dan rasa penasaran Arif bukannya hilang, justru semakin menjadi-jadi. Sejak menerima undangan itu, pikirannya tidak pernah tenang. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu teringat wajah lelaki tua yang menyerahkan kertas lusuh itu, serta kata-katanya yang seolah menjadi peringatan kematian. Namun entah kenapa, rasa takut itu malah bercampur dengan rasa ingin tahu yang sulit ia tahan. Baginya, undangan pernikahan di pantai selatan terdengar mustahil, tapi justru itu yang membuatnya ingin membuktikan. Randy dan Bima jelas-jelas melarang Arif untuk datang. Mereka bilang itu berbahaya, apalagi malam bulan purnama memang sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis di Laut Selatan.
Farhan hanya diam, tapi tatapannya seakan menegaskan hal yang sama. Jangan coba-coba. Arif hanya tertawa, berusaha menutupi kegelisahannya. Paling cuma orang gila yang nyebar undangan aneh. Gue cuma mau lihat, siapa tahu ada yang bikin acara beneran di pantai. Itu alasan yang ia lontarkan. Meskipun dalam hatinya, ia sendiri tahu apa yang akan ia lakukan bukan hal biasa. Malam bulan purnama akhirnya tiba. Udara terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Bulan bulat penuh menggantung di langit, cahayanya memantul di permukaan laut yang bergelombang. Arif berjalan sendirian menuju pantai. Langkahnya berat tapi pasti. Di tangannya masih tergenggam undangan lusuh itu, seakan menjadi tiket masuk menuju sesuatu yang misterius. Sesampainya di bibir pantai, ia tertegun. Di kejauhan berdiri sebuah tenda putih yang tampak megah. Tenda itu diterangi cahaya minyak yang bergoyang tertiup angin, membuat bayangannya tampak menari di atas pasir. Hiasan bunga melati berjuntai di sepanjang kain putih, menebarkan aroma wangi samar bercampur dengan asin laut. Semakin ia melangkah mendekat, semakin jelas ia mendengar suara gamelan yang entah dari mana asalnya. Suara itu pelan, tapi menusuk telinga, seolah datang dari dasar laut. Arif menoleh ke sekeliling, berharap ada orang lain di sana. Tapi pantai kosong, hanya ada dirinya. Anehnya, meski tidak ada satupun manusia yang terlihat, kursi-kursi di dalam tenda sudah tertata rapi seperti akan digunakan untuk pesta. Hatinya mulai tidak karuan. Akal sehatnya berkata untuk segera pulang, tapi kakinya justru melangkah semakin dekat seolah ada yang menariknya masuk. Ketika ia sampai di depan tenda, tiba-tiba kursi-kursi yang kosong tadi terisi penuh. Bukan oleh tamu biasa, melainkan sosok-sosok aneh berpakaian putih. Wajah mereka pucat, sebagian seperti ditutup kain kafan, dan mata mereka kosong menatap lurus ke depan. Arif membeku di tempat, napasnya terhenti, jantung berdetak kencang namun tubuhnya tak bisa bergerak. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba angin laut bertiup kencang. Tirai tenda berkibar-kibar seolah membuka jalan menuju pelaminan di ujung sana. Di balik tirai itu, samar-samar terlihat sosok wanita duduk anggun dengan kebaya hijau kebiruan, rambutnya panjang terurai, basah meneteskan air asin. Wajahnya cantik, namun tatapannya kosong. Dari kejauhan Arif bisa melihat wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat tubuhnya semakin bergetar. Dan saat itulah, suara gamelan yang tadinya lembut berubah menjadi semakin keras, menyelimuti seluruh pantai. Arif sadar, ia sudah masuk terlalu jauh. Ia bukan lagi sekedar tamu undangan, melainkan bagian dari sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Arif berdiri terpaku di depan pelaminan itu. Tubuhnya seolah tertahan oleh udara dingin yang menusuk tulang. Wanita berbalut kebaya hijau kebiruan di hadapannya terlihat begitu nyata. Cantik tapi menyeramkan pada saat yang sama. Rambut panjangnya yang basah terus meneteskan air asin, membuat lantai pelaminan basah seperti baru disiram ombak. Senyum tipis di bibirnya bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang membuat dada Arif terasa sesak. Wanita itu perlahan menoleh. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Arif. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Arif merasa seakan tubuhnya benar-benar terkunci. Ia ingin berbalik lari, tapi kakinya seperti menancap di pasir. Suara gamelan yang dari tadi samar, kini semakin keras, berubah menjadi irama yang aneh. Bukannya menenangkan, suara itu justru membuat bulu kuduknya berdiri. Wanita di pelaminan itu tiba-tiba berbicara. Suaranya lembut, namun ada gema aneh di baliknya. Seperti suara yang datang dari dalam gua. Kau sudah datang. Sekarang kau milikku. Arif terperangah, matanya melebar, tubuhnya bergetar hebat. Kata-kata itu terasa menembus langsung ke dalam telinga dan menusuk pikirannya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya seakan tertelan angin laut. Tiba-tiba, tirai pelaminan terbuka lebih lebar, memperlihatkan sesuatu yang membuat darah Arif serasa berhenti mengalir. Di belakang wanita itu, terlihat barisan pengantin lain. Wajah mereka pucat membiru, bibirnya ungu. Pakaian mereka basah kuyup meneteskan air laut. Sebagian dari mereka bahkan tampak membusuk,
dengan kulit yang mengelupas. Namun anehnya, mereka semua tersenyum ke arah Arif. Senyum yang sama sekali tidak manusiawi. Arif panik. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Tapi semakin ia berusaha, semakin kuat sesuatu seolah menariknya ke depan. Angin laut bertiup makin kencang, membawa aroma amis bercampur melati. Kursi-kursi yang penuh sosok berpakaian putih itu kini mulai bergerak. Mereka menoleh satu persatu, menatap Arif dengan mata kosong yang membuatnya hampir pingsan. Tidak ada suara selain gamelan yang kini bercampur dengan tangisan samar dari kejauhan. Wanita berkebaya itu berdiri perlahan dari pelaminan. Gaunnya basah, setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak air di atas pasir. Ia mendekat, jaraknya dengan Arif semakin dekat. Saat wajahnya hanya beberapa langkah lagi, Arif melihat jelas. Mata wanita itu tidak memiliki bola mata, hanya rongga hitam yang dalam. Dari mulutnya, keluar bisikan pelan. Malam ini, kau akan menjadi pengantin laut bersama kami. Ombak besar tiba-tiba menghantam pantai, membuat seluruh tenda bergoyang. Lampu-lampu minyak padam satu persatu, menyisahkan cahaya bulan yang pucat. Kursi-kursi yang penuh sosok berpakaian putih itu kini mulai bergerak. Mereka menoleh satu persatu, menatap Arif dengan mata kosong yang membuatnya hampir pingsan. Tidak ada suara selain gamelan yang kini bercampur dengan tangisan samar dari kejauhan. Arif berusaha sekuat tenaga menjerit, namun lagi-lagi suaranya tak keluar. Tangannya gemetar, keringat bercampur dengan embun asin laut. Ia sadar, tidak ada jalan untuk kembali. Dan ketika wanita itu mengulurkan tangannya yang dingin, Arif merasa tubuhnya ditarik lebih dalam ke dalam kegelapan malam, seolah-olah seluruh pantai menelan dirinya bulat-bulat. Arif merasakan tubuhnya ditarik ke depan, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengikat kakinya. Pasir di bawah telapak kaki tiba-tiba menjadi berat, seolah menelan dirinya perlahan. Ia berusaha sekuat tenaga menggerakkan tubuh, tapi sia-sia. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir deras, dan dadanya seperti dipukul dari dalam. Wanita berkebaya hijau itu semakin mendekat, dan senyumnya makin lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Tiba-tiba dari arah laut terdengar suara aneh. Suara itu bukan lagi gamelan, melainkan gemuruh rendah bercampur jeritan. Ombak yang tadinya berdebur biasa, kini bergolak tak wajar. Dari balik gulungan ombak, perlahan muncul sesuatu yang membuat mata Arif hampir copot. Tubuh-tubuh manusia satu persatu muncul dari air, berjalan dengan langkah lambat menuju daratan. Pakaian mereka compang-camping, sebagian masih mengenakan jas pengantin atau kebaya yang basah kuyup. Warnanya pudar dan kainnya menempel di tubuh layaknya kulit kedua. Kulit mereka pucat kebiruan, bibir membiru, dan mata kosong menatap lurus. Setiap langkah mereka menimbulkan bunyi gemeretak aneh, seolah tulang mereka bergesekan. Suara tangisan samar semakin jelas, seperti rintihan dari orang yang tersiksa. Arif panik. Ia mencoba berteriak memanggil nama teman-temannya, tapi suaranya tetap hilang. Tangannya gemetar hebat, dan lututnya hampir menyerah. Tubuh-tubuh itu makin dekat, mengelilingi dirinya perlahan. Salah satu dari mereka tiba paling dekat. Saat wajahnya terlihat jelas, Arif terbelalak kaget. Itu adalah lelaki tua yang kemarin malam memberikan undangan. Wajahnya kini basah, matanya kosong, mulutnya mengeluarkan gelembung air asin, seolah ia baru saja tenggelam. Dengan suara serak bercampur bunyi gemericik air, lelaki itu berbisik, "Aku sudah memperingatkanmu, sekarang kau akan ikut bersama kami." Arif bergetar hebat, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari jalan keluar. Tapi tidak ada. Semua sisi kini dipenuhi oleh sosok-sosok mayat hidup itu. Mereka mendekat, tangan-tangan pucat mereka terulur, dingin, bergetar dan berbau amis. Hidung Arif hampir muntah mencium aroma anyir bercampur melati yang semakin pekat menusuk. Angin semakin kencang, pasir beterbangan, rambut Arif berkibar kacau, matanya pedih terkena pasir. Wanita berkebaya hijau itu kini berdiri tepat di depannya. Tangan kurusnya mengulurkan jemari panjang dan dingin, mendekati wajah Arif. "Kau milikku," bisiknya. Kali ini lebih jelas dengan suara yang menggema di seluruh pantai. Ombak besar bergemuruh di belakang mereka, lebih tinggi dari pohon kelapa, seolah siap menelan segalanya.
Air laut mulai naik, membasahi tenda putih yang kini terlihat rapuh. Kursi-kursi mulai tumbang satu persatu. Bunga melati berterbangan terbawa angin. Tapi anehnya, pelaminan tetap berdiri kokoh, seolah memang bukan milik dunia manusia. Tubuh Arif makin lemas. Ia ingin lari tapi semua jalannya tertutup. Tubuh-tubuh mayat itu makin dekat hingga Arif bisa merasakan dinginnya nafas mereka. Matanya berkaca-kaca, dadanya terasa sesak, jantungnya berdetak begitu keras seakan-akan meledak. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan ikut menjadi bagian dari pengantin laut itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ombak raksasa itu akhirnya menghantam, menutup pandangan dengan suara menggelegar yang seakan merobek langit. Dan tubuh Arif pun terhempas ke dalam kegelapan, ditelan laut yang ganas. Tubuh Arif terombang-ambing di dalam air laut yang gelap. Ombak menghantam dirinya berkali-kali, membuat paru-parunya sesak. Ia mencoba berenang ke permukaan, namun tubuhnya terasa semakin berat, seolah ditarik ke dasar. Air asin masuk ke mulut dan hidungnya, membuatnya terbatuk-batuk, tapi tetap tidak bisa keluar. Dalam kepanikan itu, pandangannya mulai kabur, sampai akhirnya ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dasar laut, berdiri sebuah pelaminan yang sama persis dengan yang ia lihat di pantai. Megah, dengan kain putih yang berkibar lembut di dalam air, dihiasi bunga melati yang entah bagaimana bisa tetap segar. Namun yang membuatnya ngeri bukan pelaminannya, melainkan barisan tamu yang duduk rapi di kursi. Mereka bukan manusia biasa, melainkan sosok-sosok mayat hidup yang terus tersenyum aneh. Tubuh-tubuh mereka basah, membusuk, namun tetap tegak seakan sedang merayakan pesta. Di pelaminan, duduk wanita berkebaya hijau itu. Rambutnya terurai indah, meski di bawah air, wajahnya masih menebarkan senyum mengerikan. Saat matanya bertemu dengan Arif, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat seolah memanggil. Dan anehnya, tubuh Arif yang semula berusaha melawan, kini bergerak sendiri, melangkah pelan ke arah pelaminan itu. Tangannya berusaha meraih sesuatu, namun yang ia dapat justru jemari pucat dan dingin dari para tamu pengantin yang duduk di sana. Mereka menepuk pundaknya, menyentuh wajahnya, bahkan ada yang berbisik di telinganya. Suara mereka samar, namun jelas terdengar. "Selamat datang, selamat bergabung." Bisikan itu membuat kepalanya berputar, seolah pikirannya terhipnotis. Arif ingin menjerit, ingin memohon ampun, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Tubuhnya semakin dekat dengan pelaminan. Wanita berkebaya hijau itu bangkit, berdiri di hadapannya, lalu mengulurkan tangan. Jemarinya panjang, kukunya hitam, namun gerakannya anggun seperti seorang ratu. Ia menempelkan tangannya di dada Arif, dan seketika jantungnya berdegup tak terkendali. "Mulai malam ini, kau pengantin laut, bersamaku selamanya." Suara itu menggema dalam kepalanya. Bukan hanya terdengar, tapi juga terasa menembus hingga ke tulang. Tiba-tiba, dari kejauhan, ombak raksasa lain datang menghantam mengguncang seluruh dasar laut itu. Arif terhempas keras, tubuhnya terlempar jauh dari pelaminan. Pandangannya semakin gelap, matanya tak mampu lagi terbuka. Yang terakhir ia lihat adalah wajah wanita itu, tersenyum lebar sebelum semuanya hilang ditelan kegelapan. Keesokan paginya, warga menemukan sepasang sandal Arif di tepi pantai. Tidak ada jejak tubuhnya, hanya bekas kaki yang berhenti tepat di bibir air. Orang-orang mencari, memanggil, bahkan menghubungi pihak berwenang. Tapi hasilnya nihil. Arif menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Namun yang paling menyeramkan terjadi beberapa hari kemudian. Randy, Bima, dan Farhan yang datang ke pantai untuk mengenang Arif melihat sesuatu dari kejauhan. Di tengah ombak, ketika bulan purnama kembali bulat sempurna,
Mereka melihat sesosok pria berpakaian rapi seperti pengantin berdiri di samping seorang wanita berkebaya hijau. Pria itu tersenyum, wajahnya pucat, namun mereka mengenalnya. Itu Arif, teman mereka yang hilang. Sejak saat itu, cerita tentang pengantin Laut Selatan semakin dipercaya orang-orang, bahwa siapapun yang menerima undangan misterius tidak akan pernah kembali lagi. Mereka akan menjadi bagian dari pesta pernikahan abadi di bawah laut yang tak pernah bisa dijangkau manusia.